Kebakaran melanda permukiman warga di Petamburan, Jakarta Pusat. Gunung Ile Ape di Lembata, Nusa Tenggara Timur masih erupsi hingga malam ini. Menko Polhukam Mahfud MD menyesalkan sikap Rizik Syihab yang menolak penelusuran kontak COVID-19. Halo, selamat malam pemirsa. Kasus COVID-19 di tanah air kembali memecahkan rekor. Hari ini penambahan kasus baru COVID-19 menembus lebih dari 6.000 kasus. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, malam ini kebakaran melanda permukiman warga di Petamburan, Jakarta. Kebakaran kini masih dalam penanganan petugas. Kebakaran hebat terjadi di permukiman penduduk di Jalan Petamburan 2 Tanah Abang, Jakarta. Menurut informasi yang beredar, api mulai muncul pukul 20:10 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui jumlah rumah yang terbakar dalam peristiwa ini. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Gunung Ile Ape di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masih erupsi hingga malam ini. Warga diimbau tidak mendekat ke zona perkiraan bahaya atau radius 2 km dari puncak Ile Ape. Hingga malam ini aktivitas Gunung Ile Ape atau Ile Lewotolok masih terjadi. Warga yang tinggal di dekat gunung telah dievakuasi. Warga juga diimbau tidak mendekat radius 2 km dari puncak Ile Ape. Gunung Ile Ape erupsi pagi tadi dan membuat panik warga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status gunung jadi level 3 atau siaga. Pemirsa, Gunung Ile Ape di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur erupsi pagi tadi. Warga di 2 kecamatan mengungsi ke kota Lewoleba. Tuhan Yesus. Erupsi Gunung Ile Ape atau Ile Lewotolok di Lembata, Nusa Tenggara Timur terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah. Erupsi mengeluarkan abu vulkanik serta material lainnya. 21.000 warga mengungsi di kantor Bupati Lama dan tenda BPBD Lembata. Mereka berasal dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Tim BPBD sudah diturunkan ke desa-desa sekitar lereng gunung untuk memantau dan mengevakuasi warga. Masyarakat Lembata sedang bersama-sama semua stakeholder untuk mengevakuasi. Bekerjasama dengan masyarakat di desa sendiri, kepala desa, camat, kita evakuasi bawa ke dibawa ke kota Lewoleba. Ke kota Lewoleba tapi sampai sini juga masih ada siraman debu, ya. Tapi kita meminimalisir, banyak kita masukkan di ruangan menggunakan kantor-kantor. Erupsi membuat sejumlah desa dihujani batu dan debu vulkanik. Akibat erupsi, status gunung meningkat dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, meski masuk daerah rawan erupsi Gunung Merapi, sejumlah lansia hingga anak-anak masih tinggal di rumah. Padahal aktivitas kegempaan Gunung Merapi masih tinggi. Tingginya aktivitas Gunung Merapi mendorong sejumlah relawan mendata warga yang belum meninggalkan kawasan rawan bencana, seperti di Dusun Babadan 1, Desa Paten, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah yang jaraknya hanya 5 km dari puncak gunung. Selain mendata, relawan juga cek kesehatan warga yang masih bertahan di rumah. Ternyata masih ada 10 lansia, seorang ibu hamil dan anak-anak yang belum mengungsi.
Mereka pun dihimbau untuk segera ke zona aman mengantisipasi erupsi Merapi. Pengobatan, cek kesehatan, pengobatan, terus untuk yang pasti kita sosialisasikan untuk mereka untuk mengungsi secepatnya di tempat pengungsian. Salah satu warga yang tengah hamil mengaku belum mengungsi karena tidak betah di tempat pengungsian. Apa Ibu nggak takut kalau terjadi erupsi itu? Ya takut, ini mau gimana? Ini kehamilan usia berapa, Bu? Sudah mau 7 bulan. Terus ini rencananya gimana? mengungsi. Mau mengungsi atau tetap tinggal di rumah? Nanti saya tanya dulu sama suami saya. Kini status Gunung Merapi masuk level 3 atau siaga karena aktivitas gunung masih tinggi seperti deformasi atau pengembungan pemekaran tubuh gunung api naik secara intensif. Warga pun dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak gunung termasuk kegiatan pariwisata. Dari Magelang dan Boyolali, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah yang akan mengembangkan kasus narkoba di Lapas Narkotika Kelas 2A Kasongan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah mendapat penolakan dari petugas jaga. Peristiwa yang berhasil direkam oleh aparat kepolisian tersebut kini viral di media sosial. Inilah video amatir yang viral saat sejumlah aparat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah datang ke Lapas Narkotika Kelas 2A Kasongan Kabupaten Katingan untuk melakukan pengembangan kasus narkoba. Meski telah meminta izin sesuai prosedur, namun petugas jaga yang berada di dalam pintu utama lapas tidak bersedia untuk membuka pintu dan mengabaikan aparat. Aksi petugas jaga yang tak bersedia membuka pintu masuk lapas ini mengundang amarah aparat kepolisian yang tengah menjalankan tugas dalam pengembangan kasus tertangkapnya 2 orang pengedar narkoba berikut barang bukti yang diduga dikendalikan oleh napi di Lapas Narkotika Kasongan. Terkait penolakan itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Kasongan Ahmad Hardi mengatakan kejadian itu hanyalah kesalahpahaman dan kini masalahnya sudah selesai. Namun ke depan pihaknya akan melakukan evaluasi agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Kemarin sedikit ada masalah miskomunikasi kecil, tapi alhamdulillah tidak ada permasalahan. Akhirnya semua apa yang biasa seperti yang kita lakukan berjalan dengan baik dan semua sudah selesai. Dan ke depan kita akan evaluasi hal-hal yang terjadi di bawah seperti kejadian kecil-kecil yang sedikit kemarin membuat sedikit ada permasalahan, tapi tidak, pada prinsipnya semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Aparat di Tres Narkoba Polda Kalimantan Tengah akhirnya bisa masuk ke dalam lapas dan melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan yang diduga terlibat peredaran narkoba. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Posko induk milik calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara di Kecamatan Bone-Bone, Sulawesi Selatan diserang sekelompok orang tak dikenal. 2 orang terluka dan sejumlah fasilitas posko rusak. Video amatir ini menunjukkan aksi penyerangan yang dilakukan orang tak dikenal ke posko pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara nomor urut 2, Indah Putri Indriani dan Suaib Mansur di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Jumat malam. Dalam aksi penyerangan, 2 orang luka ringan sementara sejumlah fasilitas di posko rusak. Semuanya kita serahkan kepada proses hukum karena aparat kepolisian telah menangani atau sedang menangani persoalan ini. Mari kita jaga komitmen bersama yang dibangun sejak awal untuk menjadikan seluruh tahapan pilkada sampai hari H bahkan setelahnya menjadi pilkada yang sejuk, pilkada yang damai, pilkada yang aman, pilkada yang bermartabat. Aksi serupa juga dirasakan sejumlah relawan dan simpatisan pasangan calon bupati nomor urut 1, Taharum Rahmat Laguni. Mereka juga mendapat aksi pelemparan dari orang tak dikenal di sekitar posko nomor urut 1. 1 korban terluka ringan akibat lemparan batu di bagian betis. Polisi dari Polres Luwu Utara mengamankan lokasi agar aksi saling serang antar pendukung tak meluas. Kini polisi masih dalam proses penyelidikan untuk mengejar pelaku. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD menyesalkan sikap Rizik Syihab yang menolak penelusuran kontak COVID-19. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.